Pemirsa Intens Investigasi. Mengejutkan, publik kembali dibuat heboh setelah nama Irish Bella tiba-tiba ikut terseret dalam pledoi yang disampaikan Amar Zoni di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Momen yang seharusnya jadi pembelaan Amar Zoni di ruang sidang terkait kasus narkoba yang menjeratnya, sayangnya justru memicu rasa penasaran publik. Kenapa nama Irish Bella harus disebut Amar? Dan apa sebenarnya maksud di balik pernyataan tersebut? Tak butuh waktu lama, respon dari Irish Bella pun langsung jadi sorotan. Sikapnya yang tak terduga, sukses bikin publik kaget sekaligus memancing berbagai spekulasi. Terkait kelanjutan cerita di balik drama kasus Amar Zoni yang kembali mencuat ini, lantas seperti apa respon Irish Bella usai ditanya terkait Amar Zoni? Apa hal menyentuh yang diungkap Amar Zoni usai bacakan pledoi? Dan bagaimana pula tanggapan Aditya Zoni terkait pembacaan pledoi Amar Zoni yang membawa-bawa nama Irish Bella? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, publik dikejutkan dengan langkah Amar Zoni yang menyebut nama sang mantan istri, Irish Bella, dalam pledoi yang dibacakannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Namun alih-alih ikut heboh atau buka suara, Irish Bella justru memilih diam 1000 bahasa. Ibu dua anak ini memilih untuk tidak menanggapi sama sekali pertanyaan soal namanya yang disebut Amar dalam pembelaannya. Ibel memilih tenang tapi penuh makna. Seperti inilah respon Irish Bella. Nanti ya main ke klinik ya, nanti kita ke klinik ya, akhir bulan nanti kita ketemu ya, ke klinik ya. Mari ya Kak. Ya, Kak Ibel. Sebelumnya, pembelaan untuk Ibel sepertinya justru datang dari sang suami Hadli Sabri setelah Hadli Sabri kedapatan memposting di medsos soal fokus pada pembelaan dan jangan bawa-bawa istri orang. Harusnya kemarin fokus dulu aja dengan pembelaan. Jangan bikin pembelaan dengan membawa istri orang, terkesannya curhat. Padahal selama ini kita tidak mengusik. Kita jalan sesuai sewajarnya hidup, jangan membuka ruang untuk memutuskan silaturahmi. Semoga Allah SWT memberi yang terbaik ya putusannya nanti. Tulis Haldi. Menariknya, Ibu Irish Bella pun ikut komentar. Seorang yang tidak gentleman memang selalu mencari kambing hitam atas kesalahan yang dibuatnya sendiri. Kami lebih tahu sejarah dan ceritanya seperti apa. So biarlah kuasa Allah yang mengatur seadil mungkin. Demikian komentar Ibunda Irish Bella. Kedua komentar bernada pembelaan ini muncul setelah Amar Zoni menyebut nama Irish Bella dalam pledoinya dan langsung bikin publik heboh. Sebelumnya, Amar Zoni langsung meminta maaf dan menegaskan tidak ada niatan membawa-bawa nama Irish Bella karena pledoinya sejatinya menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Amar juga menjelaskan pembacaan pledoi itu bukan untuk konsumsi publik, tapi karena dirinya seorang public figure maka otomatis menjadi sorotan. Lebih lanjut, Amar menambahkan bahwa ia tetap memberikan dukungan terhadap apa yang saat ini dilakukan mantan istrinya dengan suaminya. Begini ungkapan Amar yang penuh makna. Yang nggak bawa-bawa, nggak ada yang bawa-bawa kok. Yang saya bicarakan itu kan sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu. Kan saya kan sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya gitu kan. Yang mungkin teman-teman media juga punya gitu kan. Dari dokumentasi dari awal saya ceritakan, saya bikin pledoi saya itu tidak ada menyinggung
siapa-siapa, bahkan saya juga sudah bilang minta maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya kan dari pledoi saya. Dan pledoi saya ini juga bukan serta-merta untuk konsumsi publik sebenarnya kan gitu. Dalam arti kan ini untuk memberikan kepada hakim. Cuma kan pada dasarnya karena saya public figure mungkin jadi kan ya kemana-mana, jadi berita lah kan gitu kan. Tapi tidak ada sama sekali saya untuk menyinggung masa lalu saya gitu kan. Apa yang udah mantan istri saya lakukan gitu ya kan, segalanya, dan sekarang dia sudah ada suaminya juga, saya support juga gitu loh. Dan bukan berarti saya mau memutuskan tali silaturahmi atau apapun sama dia, karena gimana pun anak-anak saya jangan bisa gitu loh. Dan di sini tidak ada ya, di sini juga tidak ada yang ingin mengintervensi dari pledoi yang saya buat gitu loh. Namun kalau memang dari pihak sana merasa terganggu atau merasa terintervensi gitu ya, saya minta maaf. Tapi sekali lagi saya katakan tidak ada bermaksud apa-apa. Kuasa hukum Ammar Zoni, John Matias, juga ikut menanggapi pernyataan Haldi Sabri. Ia menekankan masalah ini harus dipahami secara fakta karena Irish Bella memang mantan istri kliennya. John Matias menambahkan permintaan maaf jika ada pihak yang tersinggung, namun ditegaskan sang pengacara jika kliennya tetap akan menjaga silaturahmi dengan Irish Bella untuk urusan anak, karena bagaimanapun tidak ada yang namanya mantan anak. Namanya Iris secara fakta kan itu memang mantan istri Ammar kan? Nah, jadi otomatis kan ya kalau memang ada memang yang menyinggung kan, itu kita minta maaf. Ya kan? Karena apapun ceritanya Ammar ini akan tetap bersilaturahmi dengan Iris. Ya kan? Karena ada anaknya. Jadi tidak ada mantan anak. Nah, itu harus dipahami. Jadi kalau ada memang ya mungkin ada namanya fakta sejarah-sejarah itu kan nggak bisa kita pungkiri juga kan, itu harus diterima juga. Jadi kalau memang sekali lagi kami bilang kalau ada yang tersinggung atau yang apa, kita minta maaf. Berbeda dari respon Irish Bella usai ditanya terkait Ammar Zoni, lalu apa hal menyentuh yang diungkap Ammar Zoni usai bacakan pledoi? Sebelumnya, Ammar Zoni juga menyampaikan, jika pembacaan pledoi adalah kesempatan terakhir buat dirinya duduk di kursi persidangan, karenanya ia menyiapkan pledoi secara eksplisit dengan harapan putusannya sesuai yang diinginkan. Ammar juga tidak menutup diri soal kesalahannya dan mengaku sering jatuh ke lubang yang sama. Berikut pernyataan Ammar usai membacakan pledoi. Apa yang tadi sudah disampaikan, ya mungkin juga teman-teman media juga sudah tahu, yang bisa melihat juga bagaimana apa yang terjadi dalam hidup saya. Namun belum secara eksplisit saya sampaikan, dan saya pikir di tempat ini adalah tempat terakhir untuk saya datang lagi gitu loh, hadir di tempat ini dan menjadi sebagai duduk di kursi ini yang terakhir. Jadi saya mempersiapkan pledoi ini betul-betul secara eksplisit yang saya bicarakan dari awal hidup saya sebenarnya. Harapan saya dan doa saya selalu ya agar putusan nanti sepantasnya. Saya juga nggak menyatakan kalau saya secara murni gitu ya, secara murni memang tidak bersalah, nggak, saya tahu kalau saya bersalah. Yang paling penting bersalah kepada diri saya sendiri yang berkali-kali selalu jatuh dan jatuh lagi. Saya berharap ini bisa menjadi salah satu contoh dan pengingat dan yang membuat saya untuk betul-betul obat yang paling mujarab untuk saya bisa berhenti dari kecanduan narkoba. Dan saya berharap sekali dukungan dari semua masyarakat
Dan saya berharap sekali dukungan atas perjuangan saya untuk melawan adiksi saya ini dari keluarga, dari teman-teman dekat, semuanya. Di sisi lain, Amar Zoni menegaskan bahwa anak-anaknya adalah prioritas utama baginya. Aktor kelahiran 8 Juni 1993 ini juga menyesali waktu yang terbuang dan momen kebersamaan yang tak akan kembali lagi. Sambil menahan tangis, Amar berharap anak-anaknya bisa bahagia dan memiliki ayah yang baik. Inilah pernyataan Amar yang menyentuh hati. Ya, anak-anak itu yang pasti nomor satu. Saya sebagai bapak telah membuang waktu saya kebersamaan anak saya yang nggak akan balik lagi gitu kan. Saya nggak tahu bagaimana keadaan anak-anak saya sekarang, bagaimana mereka tumbuh besar, karena saya nggak bisa megang handphone dan saya nggak bisa ngeliat. Cuma saya yakin pasti anak-anak saya sangat sehat di luar sana bersama mamanya gitu kan. Saya berharap juga anak-anak saya juga bahagia gitu kan bersama mamanya di sana dan bersama bisa mendapatkan bapak lah yang benar lah, yang baik lah, nggak seperti saya lah. Jadi gitu ya, sekali lagi itu aja sih. Saya pamit ya, terima kasih. Menepikan hal menyentuh yang diungkap Amar Zoni usai bacakan pledoi? Lalu, bagaimana pula tanggapan Aditya Zoni terkait pembacaan pledoi Amar Zoni yang membawa-bawa nama Irish Bella? Adik kandung Amar Zoni, Aditya Zoni pun ikut buka suara soal komentar suami Irish Bella terkait pledoi sang kakak. Adit menegaskan, sejatinya Amar sama sekali tidak berniat menyakiti Irish Bella. Tapi, pembacaan pledoi memang menjadi hak sepenuhnya terdakwa, termasuk Amar Zoni, untuk menyampaikan nota pembelaan di hadapan majelis hakim. Ya, yang aku bilang selalu ya, seharusnya Bang Amar bisa lebih fokus di pembelaannya, gitu. Jadi, tapi kan dalam sisinya Bang Amar, point of view-nya Bang Amar itu kan apa yang dia rasakan. Jadi sah-sah aja dong. Kayak juga untuk hakim. Iya, untuk hakim tadi juga Bang Amar juga udah bilang, sebetulnya ini kan bukan untuk publik, itu untuk pembelaan dia dan supaya hakim mempertimbangkan. Itu sih. Ya biasa aja sih, itu kan. Kita di sini tuh fokus aja sama Bang Amar. Mungkin di luar sana itu bagaimana ini bergejolakannya, tapi kita tetap fokus di sidangnya Bang Amar. Itu aja sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.